Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu, Mbak Lailatul Jannah, Hadiroh. Ibu. Hadiroh. Mbak Ulfatun Hadiroh. Hadiroh. Izin. Oh, izin. Ya, izin. Kemudian Mbak Uswatun Hasanah. Hadiroh, Ibu. Oke, hadir. Lalu Mbak Siti Koriah, Hadiroh. Hadiroh, Ibu. Oke. Ini izin satu ya, Mbak Ulfatun Hadiroh izin. Oke. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Kita langsung saja ya. Oh ya, sudah siap belajar untuk pada pagi hari ini? Siap. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai aja ya. Minggu kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok ya, khususnya untuk materi pada pagi hari ini. Bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sebentar Ibu tampilkan PPT terlebih dahulu. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kita hari ini akan membahas bab 4 mengenai Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum kalian melakukan diskusi, Ibu ingin menyampaikan sedikit mengenai pengantar materi serta sedikit materi sebelum memulai diskusi. Yang pertama yaitu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini Ibu harap peserta didik mampu meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang keempat yaitu mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ya, kemudian sumber hukum Islam. Sebelumnya ada yang tahu nggak sumber hukum itu artinya apa? Coba pertama siapa ya? Mbak Siti Koriah. Coba Mbak Kori, sumber hukum itu menurut Mbak Kori artinya apa? Sumber hukum itu dasar utama pengambilan hukum Islam, Bu. Oke, dasar utama pengambilan hukum Islam. Kemudian siapa ya? Mbak Jannah. Coba sumber hukum itu menurut Mbak Jannah apa? Mbak Jannah. Landasan. Oke. Kayaknya ya. Kayak gitu deh, Bu. Ya, oke. Kemudian Mbak Uswatun, sumber hukum itu artinya apa, Mbak? Kalau menurut saya pedoman. Gimana, Bu? Ya, pedoman. Betul sekali. Sumber hukum itu juga berarti rujukan. Ya, jadi sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Ia menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat yang dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja dan kapan saja, kemudian kepada siapa saja. Sedangkan benar itu artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian mutlak itu artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Seperti itu ya. Jadi Ibu sampaikan sampai sini saja, nanti lanjutkan kalian yang menyampaikan melalui diskusi nanti ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Paham, Bu.
Ibu. Oke. Kita langsung saja ya dimulai diskusinya. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu, cek dulu kelompok 1, Mbak Jana dan Mbak Ulfatun ya. Mbak Ulfatun berarti nggak ikut ya? Iya, Bu. Ya, sudah siap ya? Jadi moderator Siap. sama pemateri juga. Iya. Oke. Terus kelompok 2, Mbak Siti Koriah dan Mbak Uswatun Hasanah. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, yang jadi moderator siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Uswatun ya. Oke. Ya, silahkan untuk kelompok 1 bisa memulai terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya Ibu sampaikan prosedurnya dulu ya, prosedur diskusinya. Jadi nanti kelompok 1 memaparkan materi terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, kelompok 1 bisa membuka sesi pertanyaan yang ditujukan untuk kelompok 2. Nah, nanti pertanyaannya ditampung terlebih dahulu oleh kelompok 1. Kemudian ketika ditampung, setelah itu kelompok 2 bisa memaparkan materi terlebih dahulu, kemudian membuka sesi pertanyaan, dan kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kemudian ditampung, dan setelah itu kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Ya, silakan. Kelompok 1 bisa dimulai. Kelompok 2 bisa disimak ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Jana, dan Mbak Ulfatun Adiro. Tapi sebelumnya, mohon maaf karena Mbak Ulfatun Adiro ada halangan. Jadi kelompok kami akan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu Quranul Karim. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, kiro'atan, qoro'nan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah atau Al-Quran itu sendiri. Adapun kata Al-Munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya. Karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi Al-Mu'ta'adab di tilawatihi, selanjutnya ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkasi, sebagaimana dikutip oleh Amrani Dajjal, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran. Di antaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Qalam, Al-Huda, Ar-Rahman, Al-Furqan, As-Sifa, Al-Mauzi, Al-Zikra, At-Tanzil, Wahyu, Al-Hadi, Al-Urwah, Al-Mursad, Al-Adl, Az-Zabur, Mubin, Suhuf, Marfu'ah, Mutahharah, dan Basyirah, wa Nadhirah, dan lain-lain. Dari sekian banyak nama di atas, ada beberapa nama yang sangat populer di kalangan ulama. Di antaranya Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikru, dan Al-Tanzil. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari penyampaian atau penyebutan, kami mohon maaf. Setelah itu, kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Jana telah memaparkan materi dengan baik. Silakan kepada kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Silakan. Ya, jadi saya akan bertanya bagaimana kandungan hukum dalam Al-Quran. Itu, Mbak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan ditampung dulu ya oleh kelompok 1 untuk dicari jawabannya. Untuk menunggu jawaban dari kelompok 1, silakan dari kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Jana. Silakan kelompok 2 langsung ya. Ya Bu, mohon maaf sebelumnya Ibu, saya HP-nya error, nggak bisa buat share screen Bu. Oh, iya. Oke. Nanti Ibu aja ya yang share screen ya. Sebentar. Ya Bu. Mulai sekarang aja ya Bu, langsung ya Bu. Oke, silakan kelompok 2. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI meskipun masih dilaksanakan secara daring ya, namun tidak mengurangi rasa semangat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai hadis dan sunnah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, lalu anggota kelompok saya ada Siti Qoriah. Langsung saja kita mulai masuk ke pembahasan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Qoriah. Monggo Mbak Siti Qoriah. Baik Mbak, untuk materi yang pertama yaitu pengertian hadis atau sunnah. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadasa hadisu, artinya al-jadid, itu sesuatu yang baru, atau khobar, itu kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama, seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan khobar maksudnya berita atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadasana atau memberitakan kepada kami. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hiro, atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut ulama fikih, sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardu dan tidak wajib. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Siti Qoriah yang sudah menyampaikan materi. Lanjut, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, materi mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi. Pada dasarnya hadis Nabi adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Untuk selanjutnya kami persilakan kelompok 1 untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 1 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Iya, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 telah menyampaikan materi. Kemudian silakan untuk kelompok 1 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya bagaimana kandungan hukum dalam Al-Quran? Jadi, para ulama yang mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu ada akidah tentang keyakinan, ada syariah atau ibadah tentang hukum yang mengatur tata cara ibadah, dan ada akhlak budi, dan ada akhlak atau budi pekerti. Sekian dari kelompok 1. Jawaban untuk kelompok 2. Selanjutnya, saya serahkan untuk kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sekian jawaban dari kelompok 2. Baik, terima kasih
kepada kelompok 1 dan 2 sudah memaparkan materi dengan baik pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian hari ini. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, sebelum melanjutkan Ibu akan menyampaikan menambahkan sedikit mengenai materi yang sudah kita diskusikan ya. Sebelumnya Ibu akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Jadi sudah dijelaskan ya tadi oleh kalian. Dari kelompok 1 menjelaskan mengenai sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, dan yang kelompok 2 membahas mengenai sumber hukum Islam yaitu hadis atau sunnah. Nah, pertama, sumber hukum Islam Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran itu sendiri adalah dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Quranan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian kedudukannya. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kedua, yaitu sumber hukum Islam hadis atau sunnah. Pengertian dari hadis atau sunnah itu sendiri yaitu secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Kemudian menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa saja sih macam-macam dari hadis atau sunnah? Yaitu ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad yang terakhir ya. Lalu ada lagi ya satu sumber hukum Islam yaitu ijtihad. Sudah ada yang tahu belum ijtihad itu apa? Belum ya? Belum, Ibu. Belum ya. Ya, jadi ijtihad itu adalah dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Kedudukan ijtihad itu sendiri yaitu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Jannah. Saya tanyakan, adakah syarat-syarat untuk berijtihad? Mohon penjelasannya, Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Jannah. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Jannah, apa sih syarat-syarat untuk berijtihad? Syarat-syarat berijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Untuk syarat-syaratnya sendiri, yaitu antara lain memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, kemudian memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Kemudian memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki keluhuran akhlak mulia. Seperti itu Mbak Jannah. Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Oke, cukup. Enggak, Bu. Udah paham. Oke, alhamdulillah. Sudah paham ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan bisa buka buku paket kalian pada halaman 58. Ya, di situ nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di situ di kertas folio. Kemudian untuk pengumpulannya yaitu dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Oke. Ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf jika ada kekurangan dan ada perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati kalian. Ibu minta maaf, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini memperoleh manfaat, memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Kori, sama-sama Mbak Jannah.